Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ilmihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu ankum qala radhiyallahu anhu wa hiya bintu Muzahim, ya, yakni Sayyidah Asia yang merupakan daripada istri Fir'aun. Wahia, beliau bernama Wahia, beliau adalah bintu Muzahimah, anak daripada Muzahim. Wazalika, yang demikian itu yakni orang yang sabar, perempuan atau istri yang sabar atas keburukan akhlak suaminya, Allah akan memberikan pahala dia sebagaimana pahala Sayyidah Asia, istri Fir'aun. Kenapa begitu? Anna Musa alaihissalam, kenapa diimbangi kepada Sayyidah Asia? Enggak tanggung-tanggung. Suaminya siapa? Fir'aun, bukan orang biasa, ya, orang yang ngaku Tuhan, ya, yang luar biasa buruk akhlaknya. Ini pahalanya seperti itu. Maka beliau itu, ya, anna Musa alaihi salam lama ghalabas sahrata, bahwa Nabi Musa alaihi salam lama ghalabas sihrata, tatkala beliau mengalahkan sihir, ya, sihir Fir'aun, daripada tukang-tukang sihir Fir'aun kan nyebarin tali jadi ular, terus dikalahin sihirnya apa? Mukjizat. Jadi untuk Nabi mukjizat itu nggak bisa dikalahin, mukjizat Nabi sama yang setimpal tuh nggak ada timpalannya. Maka sihir-sihir kalah. Jadi ular kecil, ular kadut, ya. Sama Nabi Musa dilempar tongkat, nggak tanggung-tanggung di kobra, lah ketelan semua. Jadi kalah tuh sihir-sihir dari penyihir Fir'aun, kalah dengan Nabi Allah Musa. Sebab itu sihir ada lawannya, ada imbangannya. Tapi kalau mukjizat nggak ada tandingannya. Jadi syaratnya mukjizat nggak bisa ditandingin. Kalau mukjizat masih dikalahin, namanya bukan mukjizat. Gitu. Jadi mukjizat cuma khusus buat para anbiya. Kalau buat para wali namanya karomah. Ya, karomah itu kelebihan khariqil ada, tapi buat nabi, buat wali. Kalau nabi mukjizat. Maka kita nggak boleh ngomong dapat mukjizat. Masya Allah, lancar banget hari ini dapat mukjizat. Mukjizat buat nabi, buat orang yang ngaku dirinya nabi, dia dapat mukjizat. Tapi buat wali namanya karomah. Buat orang model kita, ya mudah-mudahan kita kegolong nih, namanya maunah. Jadi dapat pertolongan Allah yang di luar akal kita. Kok bisa ya? Nah itu namanya maunah. Gitu. Ya gara-gara mungkin ada satu perkara harusnya ya mendapat satu yang parah, tapi justru yang nggak ngapa-ngapa selamat umpamanya, atau lain sebagainya dah. Pokoknya hal-hal yang di luar nalar, ya, nggak masuk akal kita, khariqil ada. Itu namanya maunah buat kita. Itu karena kita kan bukan wali wajib kali. Wali ya. Jadi kita namanya maunah. Ada lagi namanya irhas. Irhas itu buat orang yang belum diangkat jadi nabi, tapi calon nabi cuma belum diangkat. Kayak Rasulullah waktu masih anak-anak dinaungin awan. Nah, itu namanya irhas. Irhas itu buat nabi cuma belum diangkat jadi nabi, belum resmi. Itu namanya irhas. Jadi ada beda-beda namanya. Ada juga ihana. Ihana ini buat orang yang ngaku nabi padahal bukan nabi palsu. Dikasih kelebihan.
tapi kelebihannya Musaid. Contoh, dulu Musailamah Al-Kadzab, dia ngaku jadi nabi. Pas ngaku jadi nabi, ada pengikutnya. Ya Nabi, gua manggil Musailamah Nabi. Ya Nabi, itu Muhammad, dia kan ngaku nabi. Terus ada sahabatnya tuh yang matanya keluar copot, dibalikin lagi, sembuh dan lebih bagus. Itu kalau Anda nabi bisa nggak begitu? Oh siap, bisa. Nih diambil, ada pengikutnya yang matanya picek atuh, diusap aja. Begitu diucap lah dua-duanya picek. Ya, jadi dua-duanya. Itu ihana itu namanya. Jadi apa namanya, penghinaan buat orang yang ngaku-ngaku nabi. Jadi beda-beda tuh ya. Kita jangan ngomong dapat mukjizat. Kan sering begitu kan? Di TV-TV begitu. Saya dapat mukjizat, keren banget mukjizat. Kemudian qalat, mana sih? Amanat. Kemudian Sayyidah Asiyah beriman. Amanat bihi Asiyatu. Maka berimanlah dengan Nabi Allah Musa. Siapa? Sayyidah Asiyah. Ini agak cerita nih. Falamma tabayyana li fir'auna imanuha. Maka tatkala jelas bagi Fir'aun imanuha, imannya Sayyidah Asiyah, daqqa liyadaiha tuh. Karena nih Sayyidah Asiyah beriman kepada Tuhan dan Nabi Musa, enggak ngakuin lakinya jadi Tuhan, maka Sayyidah Asiyah daqqa liyadaiha, itu dipaku ya. Fir'aun itu memaku dua tangannya, nuncepin apa namanya itu kalau yang buat tenda, pasak, memasak jadinya, memaku gitu ya, memaku tangannya Sayyidah Asiyah. Fir'aun lagi begitu dilihat beriman, langsung di tangan kedua tangan beliau, warijlaiha, dan juga kedua kaki beliau dipaku, dipantek. Arba'ata autadin fil ardi, dengan 4 paku untuk kanan kiri ya, atas bawah. Masya Allah. Itu ada gak bini yang bersabar ada bini? Ada gak? Susah. Tapi kalau dia sabar aja sama alat buruk lakinya, pahalanya kayak gini, luar biasa pahalanya. Ya dia aja nggak ngelawan gitu, nggak ngelawan. Ya kan ada bini kan nggak ngelawan sama lakinya ya, dia aja gitu. Apalagi yang terbalik, dia balik lagi gini, kagak ada suaranya. Mau kemana bang? Ngaji dia tahu tuh bocah nangis tuh gendong dulu itu ya, gendong dulu nggak jadi ngaji dah. Tapi bini-bini kita alhamdulillah nggak begitu. Nggak begitu dah. Terus kemudian wasabbahaha fiha, dan Fir'aun itu wasabbahaha fiha, membentangkan Sayyidah Asiyah kulla udwin bihablin, setiap apa namanya anggota badan tuh dibentangkan, diikat bihablin, dengan tambang, dengan tali. Ya Allah, udah dipantek diikat tali. Waja'alaha fi muqabalati syamsi, dan menjadikannya posisi Sayyidah Asiyah itu menghadap ke matahari. Kalau matahari gitu berdepan, kebayang nggak? Jadi itu diseksa. Itu bininya itu karena beriman dipantek langsung, dipaku tangannya, kakinya diikat ngadep ke matahari, lagi sedang panas-panasnya. Falamma mana tuh? Fa'idal musarafu anha, maka tatkala mereka itu, yakni Fir'aun dan bala tentaranya,
itu berpaling dari Sayyidah Asia. Insarafu anha, pergi, ninggalin, udah dibentangin ikat ditinggal pergi. Maka azallat al malaikatu, malaikat menaungi dengan sayap beliau. Gitu. Malaikat datang. Wa amara fir'aunu, dan kemudian Fir'aun memerintahkan anak buahnya bisakhratin azimatin, dengan batu yang besar, litulqa alaiha, untuk dijatuhkan kepada Sayyidah Asia. Ya Allah, kagak puas, diikat, dipantek paku, ditinggalin batu. Kayak Sayyidah bilang, itu perjuangannya tuh orang-orang beriman kayak gitu. Kita berarti udah enak kita. Ya, nggak ada model penyaksaan gitu. Kemudian falamma atauha, maka tatkala mereka mendatangkan Sayyidah Asia bisa berarti dengan batu itu, qalat, beliau berkata, Sayyidah Asia bicara, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini ayat Quran ya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan saya bangunan atau istana di surga. Maka tatkala beliau berdoa seperti itu, fa'absarat al-baita, fa'absaratil baita, kalau disambung. Maka beliau melihat, ya Sayyidah Asia melihat bangunan min marmaratin, dari marmer, min marmaratin baidoa, harusnya baidoin sifatnya, tapi karena kagak boleh ada alif sama hamzah, namanya ini termasuk isim ghairil munsharif, jadi bacanya baidoa, marmaratin baidoa. Beliau dikala itu melihat tuh, begitu bicara doa, Rabbi bunili indaka baitan fil jannah, ya Rabb, bangunin sebuah bangunan di sorga buat saya. Dikasih lihat, ada bangunan terbuat dari marmer yang putih, marmer mahal nih. Ya. Kemudian fantuziat ruhuha, maka dicabutlah ruhnya, wafat, diwafatkan ke Sayyidah Asia. Fa'al qiyat sakhratu ala jasadid, maka tatkala dilempar itu batu ke jasad beliau, la ruha fihi, maka udah kagak ada ruhnya. Lam tajid alama, maka tidaklah berasa sakit, ruhnya udah kagak ada, Allah udah selamatin duluan, sehingga ketika dilempar batu besar nggak ada rasa sama sekali, orang udah wafat. Jadi itu begitu pahalanya, kayak pahalanya gede gitu, kira-kira begitu. Mempertahankan iman ya sampai di apa tadi itu, dipantek ya, dipaku, dia apa namanya istilahnya sih, dipasak ya, ya dipasung begitu, ya diterik matahari sampai ditimbangin, kayak apa pahalanya? Itu segedenya itu pahala, itu bisa diberikan kepada perempuan istri yang dia sabar sama kelakuan buruk lakinya. Itu buruk lakinya begitu. Terus gimana kalau lakinya kagak buruk kelakuannya? Enggak sampai segitu pahalanya, tapi dapat pahala tetap, bersabar. Yang penting jangan melawan aja sama laki. Laki jangan dilawan, jangan sampai laki pulang kerja udah capek, buka pintu plak pinggang. Wah elah, barusan apa itu? Wah elah, strong banget namanya. Ditanyain WA aja. Ya jadi apa namanya? Yang penting kagak ngelawan aja. Istri jangan ngelawan, suami penuhin hak istri, beres sudah. Beres gitu. Emang wajibnya perempuan tuh sayang. Ya apa namanya? Taat sama suami. Kemudian
Qala sayyiduna ay akramuna, berkata sayyiduna ay akramuna, yang kami muliakan, ya Tuhan kami. Siapa tuh? Al-Habibu ay al-Mahbubu as-Sayyidu. Al-Habib yakni al-Mahbub. Jadi ini namanya fa'il bimakna maf'ul. Wazannya fa'il, maknanya wazan maf'ul. Jadi Habib maknanya mahbub, yang dicintai. Habib itu berarti artinya yang dicintai. Al-Mahbubu Sayyidu Abdullahi Al-Haddad. Jadi berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibul ratib, sahibut tariqatil masyhurati wal asraril kathirati. Ya, sahibut tariqah yang masyhur dan juga sir-sir yang banyak, asrar yang banyak, rahasia-rahasia yang banyak. Banyak keistimewaannya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau dalam keadaan terawih, memuliakan dua mata beliau. Dia nggak melihat secara zahir, tapi luar biasa keilmuannya. Kitab beliau banyak, ya, diantaranya Nasaihul Ibad, kemudian Risalatul Muawwanah, Risalatul Mudzakarah, banyak lagi, termasuk ada kitab Al-Hikam, ada Al-Hikam Imam Haddad dan lain sebagainya. Yang sering kita baca Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Banyak karangan-karangan beliau. Sampai ketika beliau ditanya, lah, ente belajar kepada Sayyidina Qutbil Al-Fas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas. Ente belajar ke Habib Umar. Lah, Habib Umar enggak ada karangannya. Lah, ente karangannya banyak. Lah, ente kelebihan guru ente apa? Gitu. Apa kata Imam Haddad? Karangan guruku adalah aku. Karangannya guruku adalah aku. Karya guruku adalah aku. Jadi biar gimana pun beliau jauh lebih hebat dari aku. Kata Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Yang sampai hampir-hampir aja kalau beliau tidak mengikuti para salaf, mungkin buat mazhab sendiri. Saking mumpuni keilmuan beliau. Gitu. Tapi beliau tetap melihat dan beradab kepada para salafun salih terdahulu. Ulama dulu itu paham ilmu, paham hadis, paham Quran dan lain sebagainya, nggak mau. Kenapa? Ada adab yang perlu dijaga, maka nggak mau bikin mazhab sendiri, nggak mau berpendapat sendiri. Orang sekarang baru kenal satu hadis, lalu udah nyalain orang. Itu hadis dipakai di pukul rata. Asal dibilang kullu bid'atin dolalah juga, yang mana aja sesat udah. Itu hadis jadi kunci Inggris, ya, kunci 12 pakai itu, ya 14 pakai itu, kan gitu kunci Inggris kan ya. Apa aja buat apa aja pakai itu. Jadi dari itu aja. Padahal salah tempat gitu. Kalimatul haq wa iradatul batil. Benar kalimatnya, tapi yang dituju adalah kebatilan, salah. Gitu. Ini makanya para salaf kita begitu, ada adab, bukan abong-abong. Mantap ilmunya terus sudah ujung-ujung langsung fatwa semaunya. Iya, tetap masih mengikuti kepada para ulama terdahulu. Pastilahu ba'di ahlil biladi anna dzurriyyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habibun. Nah ini nih, fastilahu dan pengistilahan sebagian daripada penduduk negeri, anna dzurriyyata Rasulullah, bahwa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana dzakaran, apabila dia laki, yuqalu lahu, maka disebut baginya habibun, habib. Jadi habib siapa? Dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari panggilannya udah habib. Ini yang ngomong Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Nah ini orang kemarian katanya habib bukan turunan Nabi. Ya Paul. Ya, ini jelas. Ini nggak pakai dalil kemana-mana nih. Ini aja perkataan beliau.
bahwa udah masyhur yang disebut dengan Habib berarti adalah dzurriyyah Rasulullah SAW dari laki, artinya yang laki-laki. Wa in kanat unsa, nah kalau perempuan yuqalu lahu Hubabah. Hubabah tuh dipanggilnya Hubabah. Habib laki, perempuan Hubabah. Wastilahul aktsari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Dan pengistilahan yang lebih banyak itu dipanggil dengan sebutan sayyid atau sayyidah. Kan Habib dipanggil sayyid atau Habib atau syarif gitu. Jadi emang itu udah istilah dulu ya, udah ratusan tahun nih Senawi ngomong. Ini baru tahun 2023 ya, ada yang ngatam gitu. Udah gitu kagak bisa dibuktiin lagi ya, dari matu doang ajak debat 3 malam didatengin kabur. Pak wah mana kita mau doain ngeri-ngeri buat semudah ya Allah biar didapat hidayah, jangan sampai begitu. Saya ngerinya dia udah bilang cucu saya putus, ente pakai doain lalu lah tanggungan kita nah. Ente ngake doain dia udah mengatakan orang-orang yang disebut wali Allah adalah orang-orang yang dilaknat. Dia kan mengatakan begitu. Lah apa nyatanya ketika dia bilang bahwa para habaib turunan daripada Sayyidina Ubaidillah adalah putus, maka seolah-olah dia mengatakan Imam Haddad penipu daripada nasab. Maka orang yang menipu dengan nasab dilaknat sama Allah, dilaknat sama manusia sebelumnya, dilaknat sama Rasulullah. Nah berarti sama aja dia ngomong Imam Haddad dilaknat, dia sama aja ngomong Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dilaknat. Nggak sadar aja dia ya, makanya berat, doainnya berat gitu. Udah biarin aja urusannya urusan Allah dah gitu. Itu mah udah mau doain puyeng udah urusannya karena berat itu sangat berat. Jadi bukan masalah sembarangan, karena secara nggak langsung begitu mereka dia nggak sadar mengatakan orang-orang besar, para ulama yang telah berkiprah luar biasa, tapi dikatakan orang yang seolah-olah dilaknat Muhammad. Kemudian ar-rajulul kamilu, nah ini baru masuk perkataan beliau. Ar-rajulul kamilu, laki-laki yang sempurna. Ai fi dinihi, yakni di dalam agamanya. Huwallazi yusamihu, adalah yang mereka yusamih, memaafkan. Ay yusahilu, artinya memudahkan. Fi hukukihi, pada hak-haknya. Kazinati, seperti berhias. Wala yusamihu, dan tidak memaafkan, yakni tidak mempermudah. Fi hukukillahi ta'ala, pada hak-hak Allah ta'ala. Kasolati, seperti sholat. Wa wasli sya'ri, seperti menyambung rambut. Pada dikaharomun, maka yang demikian itu adalah haram. Saya baca dulu sampai habis ini. Warrajulun naqisu, sedangkan laki-laki yang rada kurang akalnya. Huwallazi yakunu 'alal aksi, adalah yang dia keadaannya berbalik. Ya, sebaliknya. Yakni apa? Bi an yattasi'a, dengan sekiranya dia meluaskan fi huquqillahi ta'ala, pada hak-hak Allah ta'ala. Wala yattasi' fi huquqi nafsihi, dan dia tidak memperluas atau artinya dia mempersempit fi huquqi nafsihi, pada hak-hak dirinya. Artinya begini, kata Imam Haddad, laki yang sempurna itu ngegampangin, gampang maafin, ngentengin kalau urusannya urusan haknya dia. Tapi kalau urusan hak Allah nggak bisa dia ngentengin. Contoh, Neng, lalu ini malam Jumat Neng, bukan ada dandan biar cakepan. Kan abang udah beliin bedak, udah beliin itu yang merah-merah yang kayak pipi digambar Cina itu. Apa namanya? Dason. Udah beliin itu, beliin sifat mata, bedak sampai 3 rupa.
Fiksi Kiki, Mirabella, Revlon, wah enak. Sampai lipstik juga udah dibeliin sampai 3 warna, merah, ungu, coklat, juga enak. Aduk semua neng, biar kayak semua tahu. Insert banget ya. Enggak, ini udah dibeliin, terus kagak dandan. Neng apa kagak dandan? Abang lagi abang capek banget. Oh yaudah, istirahat ya. Neng, abang harus belanja, pengen banget ngopi. Ya bang, capek banget. Oh yaudah nih, gak apa-apa. Tuh, itu laki yang sempurna. Buat hak dia, tenang aja. Neng, mau kan nih? Abang lapar banget nih. Bikin dah. Apa namanya, masak apa kayak ini? Lemes banget. Ya udah dah, beli aja deh, beli. Udah dulu aja beli. Jadi enteng buat urusan dia. Tapi giliran urusan Allah, bangun sholat. Udah capek, sholat, bangun. Pakai begitu, sholat. Gitu. Cepat waktunya sholat, jangan ditinggal. Jadi kalau bini ninggalin sholat dia marah. Bukannya ketika bini ninggalin sholat diem aja. Itu bini lu kagak sholat. Kalau mau ngomelin galakan dia. Salah nih, bukan begini. Itu bukan bini kita. Jadi ini giliran hal-hal yang kaitan sama Allah, termasuk umpamanya bini nyalon ke salon gitu, maksudnya nambung rambut, haram hukumnya. Itu kok rambut sambung copot, nggak bisa copot, kagak boleh. Lah bang, ribet banget kan biar cakep. Iya dah, terserah aja ya. Ini namanya laki yang kurang akal. Ya, kalau laki yang sempurna akalnya, dia itu ngomel kalau hak Allah dilanggar. Tapi kalau hak dia dilanggar, diabaikan, dia tenang aja, nggak apa-apa. Nah yang bikinin kopi, ambil diri. Ya, nah itu laki sempurna tuh, laki sempurna. Itu, ini emang apa-apa diempes-empes sih. Ini. Udah tuh laki sempurna. Artinya apa? Urusannya kayak gitu udah diem, kagak mau ribut. Ya, bu, laki mandi bukan disiapin baju ini. Ya elah, bu, ambil diri mah gak bisa. Iya dah. Dia rada legowo, buat haknya dilanggar dia legowo. Itu yang sempurna. Tapi kalau buat haknya Allah nggak terima nih. Kenapa kagak puasa? Capek banget, segen banget. Dan Ramadan wajib puasa. Jadi berani neken buat hak-hak Allah. Itu yang bagus. Nah, kalau yang ini justru sebaliknya. Bikinin kopi. Ya lebang capek banget. Kamu bikin kopi dong, pakai capek lu. Bikin. Nah, ini kagak bagus malah. Ngebentak urusan kayak begini hak kita. Tapi giliran yang dia kagak sholat cuek aja. Bini kagak pakai juga cuek aja. Ini salah. Ini justru akalnya kurang. Gitu. Jadi mentinginnya ke hak Allah, itu yang bagus. Hak pribadinya nggak apa-apa dah. Perkara bikinin kopi doang. Tapi kalau dulu kayak Mukhtar Tabrani itu, Mu'alim Tabrani, abahnya itu kalau dibikinin kopi sama istrinya itu lengkap. Itu bininya kalau bikinin kopi, tatakannya, kopinya sama cangkir, sama tutupannya, itu lengkap tuh. Kopi dibikinin. Nih bang kopinya. Jadi enak, udah ada tutupnya, cangkir sama tatakan, kopinya pas. Orang sekarang kagak begitu. Paling sebulan nikah itu begitu. 2 bulan ke sono tutupnya hilang. Ya, 3 bulan ke sono tatakannya kagak ada. Dia cangkir. 5 bulan, 6 bulan bikin diri bang. Bikin diri. Tapi sebenarnya kita pahala kalau umpamanya kita pengen ngopi malam-malam, bini lagi tidur, udah bikin aja diri, jangan bangun, bikin aja. Itu pahala itu diri. Ntar kita wudhu, mau tidur wudhu, kekepin ya pegang gitu. Kalau dia bangun ya beruntung ya, terus lanjut pahala lagi. Kalau enggak tidur aja begitu, pahala udah. Gampang banget nyari pahala. Jadi tidur ngadepin ke bini itu pahalanya gede. Jangan bini tidur malu sono kita ke sono. Lu segan gua bogasem. Nah, ini repot ya.
Jadi biar madepnya pas gitu. Oleh karenanya kalau bini pakai minyak wangi dia tidur, kalau bisa kita pakai minyak wangi. Jangan dia pakai minyak wangi, kita pakai minyak kampak. Kalau baunya biar rapi kita rapi gitu. Jadi itu apa namanya etikanya. Jadi kita pentingin hak Allah, nggak apa-apa dah. Hak kita dilanggar sama bini kita rada pemaaf urusan itu gitu. Itu masalah yang bagus. Bini udah kita beliin bedak, dia kagak pakai buat dandan nggak apa-apa dah gitu. Tapi kalau bisa dibilangin, jangan cuma kondangan dipakai, tapi giliran tidur enggak. Kalau bisa tidur biar ada rapi juga. Ini kadang kalau dia tidur masih bau gas, wah lah gas mau habis lagi enak banget bunyi kan jadi biar rapi, wah enak udah. Jadi bini dandan juga gitu. Jadi nemenin kita dalam kondisi yang enak, itu juga enak. Jadi nah cuma emang kita kudu beliin apa namanya make upnya. Bahkan wajib tuh beliin sabun tuh wajib hukumnya. Sebab sabun tuh ya kalau enggak dia bau badan. Kemudian bajunya jadi cepat kotor karena daki. Maka bagian tanzim alat-alat bersih itu termasuk nafkah. Nafkah wajib itu termasuk. Jadi beli sabun. Ya sabun yang bagus, ya jangan buat badan B29. Ya. Sabun ada cipir, sabun yang bagus gitu. Masih ada pakai sabunnya. Ya jadi apa namanya? Kata Imam Haddad, lelaki yang bagus akalnya, dia memaafkan ketika haknya nggak dipenuhi sama bininya. Tapi dia nggak bisa maafin kalau hak Allah dilanggar sama bininya. Pasti diuber terus buat dikerjain, buat dilaksanain sama istrinya. Gitu. Itu yang bagus. Nah, rajul an-naqis, laki yang justru akalnya kurang, dia terbalik dari itu. Ya. Hikayatun, oh panjang nih. Hikayat cerita soalnya nih. Cukup deh ya. Ya, cukup. Semua qala wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Dan mau bacaan doa murid buat kalian. Ya.